warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini kita akan membahas soal-soal logaritma. Adapun fungsi logaritma sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, di mana kita membahas tentang bagaimana cara melukis sketsa grafik fungsi Y sama dengan A log X dan sebagainya. Kemudian kita juga sudah pelajari bentuk dari logaritma itu sendiri. Kemudian kita juga sudah membandingkan antara bentuk perpangkatan dan bentuk logaritma. Tapi sebelumnya kita ulangi sebentar untuk bentuk perpangkatan. Diketahui misalkan untuk yang contoh ini ya, 3 pangkat 4 sama dengan 81. Ini adalah persamaan eksponen, maka kalau kita ubah ke dalam bentuk logaritma menjadi 3 log 81 sama dengan 4 ya. 3 log 81 sama dengan 4. Nah, 3 pangkat 4 sama dengan 81 di sini ya. Kemudian 3 pangkat min 4 ini ya, ini sama dengan 1/81. Kita ubah menjadi bentuk logaritmanya, maka dia menjadi 3 log 1/81 sama dengan min 4. 4 pangkat 3/2 sama dengan 8. Nih ya. Maka kalau diubah ke dalam bentuk 4 dalam bentuk logaritma menjadi 4 log 8 sama dengan 3/2. Ini ya. Nah, jadi 4 pangkat 3/2 nih ke sini ya. 4 pangkat 3/2 sama dengan 8. Tuh. Ingat bentuk A log B sama dengan C. Maka A pangkat C sama dengan B. Yang ini bentuk perpangkatan, yang ini bentuk logaritmanya. Jika nilai A sama dengan 10, biasanya 10 tidak dituliskan sehingga menjadi log B sama dengan C. Nah, ini ya, jika A-nya sama dengan 10, kita cukup menuliskan log B sama dengan C. Artinya di sini A-nya sama dengan 10. Sehingga kalau ada di sini ya, 10 pangkat 3 sama dengan 1000. Maka kita tidak perlu menulis begini. 10 log 1000 sama dengan 3. Jadi 10 di sini tidak perlu ditulis. Nah, kita cukup menuliskannya seperti ini. Log 1000 sama dengan 3. Karena di sini biasanya bilangan pokok 10 tidak perlu ditulis. Nah, anak-anak, kita sekarang ingat kembali sifat-sifat logaritma. Ya. Perhatikan pada sifat logaritma di bawah ini. Misalkan A, B, dan C bilangan real positif dan A tidak sama dengan 1, maka berlaku sifat-sifat seperti ini. Yang pertama, A log BC sama dengan A log B ditambah A log C. Ini perhatikan di sini. A log BC perkalian B kali C ini ya. Perkalian B kali C. Oke, nih. Nah, A log B, jadi kalau dikali, berarti di sini tambah. Kemudian kalau bagi, berarti di sini kurang. A log B per C, berarti A log B dikurangi A log C. Oke, kemudian A log B pangkat C, maka pangkatnya C ini bisa pindah ke depan. Jadi, A log B pangkat C, maka pangkatnya C ini bisa pindah ke depan ke sini. Sehingga nanti nulisnya menjadi C kali A log B. Gitu ya. Contohnya kalau ada 2 log 3 pangkat 5. Ya, contohnya nih ya. Berarti ini bisa pindah ke depan 5-nya. 5 kali 2 log 3. Nah, seperti itu. Kemudian sifat yang keempat, yang D.
A log B bisa ditulis menjadi C log B per C log A, dengan C tidak sama dengan 1, ya. Dan harus lebih dari 1, real positif ya. Nah, contohnya ini di sini, misalkan ada 2 log 3, maka ini bisa kita ubah menjadi log 3 per log 2. Nah, bilangan pokoknya harus sama, yang atas dan yang bawah, ya. Jadi ini bilangan pokoknya harus sama, gitu. Atau bisa juga di sini langsung ditulis. Misalkan kita pengen di sini angkanya sama ya, misalkan 5, maka di sini 5, ya. Kalau kita buat dia yang lain juga bisa, misalkan 3 log 3, maka yang bawah juga 3 log 2. Jadi ini sama. Nah, oke ya, seperti itu. Kemudian yang E, A log B kali B log C hasilnya adalah A log C dengan B tidak sama dengan 1. Artinya kalau ini B yang di sini dengan B yang bilangan pokok di sini sama, berarti hasilnya A log C. Kemudian untuk A pangkat N, ya sifat yang F ya, Ibu pertegas di sini, sifat yang F, A pangkat N, A pangkat M itu ya, A pangkat M, log B pangkat N, maka hasilnya adalah A log B pangkat N per M. Nah, seperti ini. Ya. Nah, untuk sifat yang G di sini diperjelas di sini penulisannya. Yang G itu A pangkat A log B. Jadi hasilnya kalau ini sama-sama A, gitu kan, maka hasilnya adalah B. Contoh. Contohnya, misal ada, untuk contoh yang G ya, untuk contoh yang G misalkan 2 pangkat 2 log 3, maka hasilnya adalah 3. Kenapa? Karena di sini 2-nya sama. 2 pangkat 2, nah ini sama nih. Nah, seperti itu. Ya, ini yang sudah dibahas pada sesi berikutnya. Ibu mengulang saja ya, sebentar. Baik, nah sekarang kita akan membahas soal-soalnya ya. Kita akan membahas soal-soalnya. Perhatikan contoh soal di bawah ini. 2 log 16. Oke ya. 2 log 16. Artinya apa? 16 itu 2 pangkat berapa? Nah, tulis di sini. Nah, kita tahu ya, 16 itu 2 pangkat 4. 4 gini ya. Nah, kalau bentuk perpangkatannya berarti gini, 2 pangkat 4 sama dengan 16, maka 2 log 16 sama dengan 4 gitu ya. Nah, untuk yang nomor 2, berarti sifat penjumlahan pada log. Berarti kalau di sini jumlah, maka dikali. Kita lihat di sini bilangan pokoknya sudah sama. Bilangan pokoknya sama-sama berapa nih? Sama-sama 2. Nih, ini 2, ini 2, ini 2. Jadi nanti nuliskannya begini. 2 log 12 kali 3 kali 1 per 9. Sama dengan gitu kan? Nah, kita bisa lakukan pencoretan di sini. 9 dengan 3. Dapat 3 kan? Kemudian 12 dengan 3. Ini dapat berapa? 4 ya. Jadi kita dapatkan 2 log 4. Nah, 2 log 4 berapa? Ingat, 4 itu 2 pangkat berapa? Nah, 2 pangkat 2 gitu ya. Jadi hasilnya adalah 2. Baik, sekarang nomor 3. Jika 2 log 5 sama dengan P dan 2 log 3 sama dengan Q, maka 2 log 45 sama dengan bla 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 gitu ya. Maka 2 log 45 ini kita ubah modelnya. Sehingga menjadi, nah kayak begini. 2
log 45 itu kan 3 pangkat 2. 9 kan? Kali berapa? 45 itu. 9 kali 5. Berarti model perkalian pada logaritma nanti berubah menjadi penjumlahan. Berarti 2 log 3 pangkat 2 ditambah 2 log 5. Gitu kan ya? Kemudian 2 yang ini pindah ke depan. Seperti sifatnya tadi ya. 2 kali 2 log 3 ditambah 2 log 5. Nah, setelah itu kita lihat nih, 2 log 3 di sini apa nilainya? Q. Berarti ini nanti jawabannya 2Q ditambah 2 log 5 apa nih? P. Berarti 2Q plus P. Nah, begitu. Oke, nah sekarang nomor 4. Pada nomor 4, diketahui jika log 2 sama dengan 0,3010, maka log 20 sama dengan, nah ingat ya, log 20 itu adalah log 2 dikali 10. Gitu ya. Nah, ini bisa kita ubah menjadi, karena ini kan perkalian nih pada log, menjadi log 2 kali 10 sama dengan log 2 ditambah log 10. Nah, log 2 sendiri berapa? Log 2 sendiri adalah 0,3010 ya, ditambah log 10. Log 10 itu adalah 1. Nah, kok 1, Bu? Iya, karena apa? Nih, lihat ya. Di sini tidak ada bilangan pokok tertulis. Jadi, kalau tidak ada bilangan pokok berarti 10 ya. 10 log 10. A log A berarti berapa? 1. 10 pangkat 1, 10 ya. Kemudian kalau 10 log 100. 100 itu 10 pangkat berapa? Pangkat 2. 10 log 1000 berapa tuh? 1000 itu 10 pangkat 3. Nah, biasanya bilangan pokok 10 tidak perlu ditulis. Jadi ini nggak perlu nih. Nah, gitu ya. Oke, jadi ini kalian tinggal menjumlah 0,3010 ditambah 1 berarti hasilnya adalah 1,3010. Oke, nomor 5 sekarang. Jika A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1, maka, nah kebetulan di sini A-nya adalah bilangan pokok. Berarti nanti A log 3, kalau dikurang berarti dibagi dong ya. Dibagi 9 pangkat 2 ditambah A log 81, berarti di sini dikali 81. Sama dengan, nah 9 kuadrat berapa? 81 kan? Jadi ini bisa dicoret dengan ini. Nah, sisanya adalah A log 3. Itu ya. Nah, sekarang nomor 6. Pada nomor 6 diketahui 0,1 log 100. Nah, 0,1. 0,1 itu 10 pangkat min 1. Nah, log 100 itu 10 pangkat 2. Ditambah, gitu ya, log 10 pangkat min berapa? 0,01 min 2. Oke ya. Kemudian, yang sebelah sini sama juga 10 log 10 pangkat 2 per min 1. Ingat sifat logaritma. Ya. Ditambah min 2-nya ini, ya. Min 2-nya ini boleh pindah ke depan. Jadi, min 2 kali log 10. Di sini ada bilangan pokok 10, jadi boleh tidak ditulis ya. Ini boleh tidak ditulis. Nah, berarti ini sama dong ya. 2 dibagi min 1 yang ini nih. Terus yang ini ya, Ibu tulis lagi. Nah, yang ini 2 dibagi min 1 berarti min 2 dong ya. Berarti nanti min 2
kali log 10 min 2 kali log 10. Jadi hasilnya adalah berapa tuh? Min 2, min 2. Jadinya min 4. Baik, sekarang nomor 7. Untuk nomor 7, ingat sifat log yang ini. A pangkat A. Log B hasilnya adalah B. Kenapa? Ini sama. Jadi A dipangkatkan dengan bentuk logaritma dengan bilangan pokok yang sama. Ya. Nah, berarti yang ini nanti, yang sama ini kan, 3 sama 3 ini kan, ini sama nih. Nah, karena sama maka hasilnya 2. Nah, yang sebelah sini 9-nya kamu ubah dulu. Jadi 3 pangkat 2, itu kan? 3 pangkat 2 nih ya, 9 ya. Dipangkatkan dengan 3 log 2. Nah, berarti pangkat 2 ini nanti kita pindahkan nih yang ini nih. Kita pindahkan ya. Jadi nanti 2 ditambah 3 pangkat 3 log 2 pangkat 2. Nah, barulah ini sama nih, yang ini nih. Nah, 3 dipangkatkan dengan bilangan logaritma dengan bilangan pokok yang sama kan? Maka hasilnya adalah ini 2, kita tulis lagi 2, ditambah, nah untuk yang ini, hasilnya adalah yang ini nih. Ini hasilnya. 2 pangkat 2, 4. Berarti hasilnya adalah 6. Baik, sekarang nomor 8. Pada nomor 8, model pecahan logaritma ini bisa kita ubah bentuknya menjadi bentuk tidak pecahan. Berarti menuliskannya 1/3 log 2 menjadi 2 log 3. Ditambah yang ini 1/5 log 2 menjadi 2 log 5. Tuh, perbedaannya dilihat ya. Nah, sekarang 2 log 3 ditambah 2 log 5. Berarti 2 log 3 kali 5. 2 log 15. Jadi ini ya, 8 soal sudah kita bahas untuk memperkaya pemahaman kalian tentang logaritma. Sampai jumpa pada sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.